Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dewi Putri Paransa dengan NIM 20112034 kelas HES 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada analisis regresi, suatu variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independen variabel, sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terkait atau dependen variabel. Jika persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dengan satu variabel terkait, maka disebut dengan persamaan regresi sederhana. Jika variabel bebasnya lebih dari satu, maka disebut dengan persamaan regresi berganda. Pada regresi sederhana, kita dapat mengetahui beberapa besar perubahan dari variabel bebas dapat mempengaruhi suatu variabel terkait. Variabel yang mempengaruhi disebut berbagai istilah, yaitu yang pertama variabel independen, variabel bebas, variabel penjelas, variabel eksplanatorik, atau variabel X karena dalam grafik sering digambar sebagai absis atau sumbu X. Variabel yang dipengaruhi dikenal sebagai variabel dependen, variabel terikat, atau variabel Y. Kedua variabel ini dapat merupakan variabel acak atau random. Namun variabel yang dipengaruhi harus selalu variabel acak. Analisis regresi adalah salah satu analisis yang luas pemakaiannya. Analisis regresi juga digunakan untuk melakukan prediksi dan ramalan. Lalu analisis regresi juga dapat digunakan untuk memahami variabel-variabel bebas yang dapat berhubung dengan variabel terkait serta untuk mengetahui bentuk hubungan tersebut. Tujuan analisis regresi untuk mendapatkan pola hubungan secara matematis dari variabel X ke variabel Y. Dan untuk mengetahui besarnya perubahan variabel X terhadap variabel Y, serta untuk memprediksi variabel Y jika nilai variabel X diketahui. Prinsip dasar pada persamaan regresi sederhana adalah bahwa antara variabel dependen, yaitu variabel Y, dengan variabel independennya, yaitu variabel X, harus memiliki sifat hubungan sebab atau hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas berdasarkan teori dari hasil penelitian sebelumnya atau juga didasarkan dari penjelasan logis tertentu. Lalu ada rumus regresi linear sederhana. Di sini Y sama dengan A tambah B tambah Y sama dengan A tambah B tambah BX. Keterangannya yaitu Y sama dengan variabel dependen atau variabel terikat, sedangkan X sama dengan variabel independen atau variabel bebas. A itu ialah sama dengan konstanta nilai X daripada nilai dari Y apabila X sama dengan 0. Sedangkan B itu koefisien regresi atau pengaruh positif dan negatif. Nilai-nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang tertera. Lalu juga nilai-nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang tertera. Langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi linear sederhana, yaitu yang pertama, tentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linear sederhana. Yang kedua, identifikasikan variabel faktor penyebab, prediktor, dan variabel akibat respons. Lalu yang ketiga, lakukan pengumpulan data. Yang keempat, hitung X pangkat 2, Y pangkat 2, X, Y, dan total dari masing-masingnya. Yang kelima, hitung A dan B berdasarkan rumus di atas. Yang keenam, buatkan model persamaan regresi linear sederhana. Yang ketujuh itu lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Ada juga contoh soal atau contoh kasus analisis regresi linear sederhana. Seorang engineer ingin mempelajari hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat yang diakibatkannya, sehingga dapat memprediksi atau meramalkan jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tersebut tidak terkendali. Engineer tersebut kemudian mengambil data selama 30 hari terhadap rata-rata atau mean, suhu ruangan, dan jumlah cacat produksi.
Penyelesaiannya yaitu yang pertama penentuan tujuan, lalu yang kedua identifikasikan variabel penyebab dan akibat, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat hitung X pangkat 2, Y pangkat 2, X, Y dan total dari masing-masingnya. Yang kelima yaitu hitung A dan B berdasarkan rumus regresi linear sederhana. Yang keenam buat model persamaan regresi. Langkah yang ketujuh yaitu lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Adapun penjelasan tentang langkah 1 yaitu tujuannya untuk memprediksi jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tidak terkendali. Lalu langkah 2 itu variabel faktor penyebab X. Nah, suhu ruangan yang jadi faktor penyebab X itu yaitu suhu ruangan. Lalu variabel akibat itu Y yaitu jumlah cacat produksi. Lalu langkah kelima itu menghitung konstanta seperti rumus yang tertera dan juga menghitung koefisien regresi B yaitu seperti rumus yang tertera. Lalu masuk pada langkah 6 yaitu Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan minus 24,38 tambah 1,45X. Langkah ketujuh prediksi jumlah cacat produksi jika suhu dalam keadaan tinggi, variabel X. Contohnya 30 derajat Celcius. Y sama dengan minus 24,38 tambah 1,45 dalam kurung 30. Y sama dengan 19,12. Jadi jika suhu ruangan mencapai 30 derajat Celcius, maka akan diprediksikan akan terdapat 9,12 unit cacat yang dihasilkan oleh produksi. Jika cacat produksi variabel Y yang ditargetkan hanya boleh 4 unit, maka berapakah suhu ruangan yang diperlukan untuk mencapai target tersebut? 4 sama dengan minus 24,38 tambah 1,45X. 1,45X sama dengan 4 tambah 24,38. X sama dengan 28,38 atau 1,45. X sama dengan 19,57. Jadi prediksi suhu ruangan yang paling sesuai untuk mencapai target cacat produksi adalah sekitar 19,57 Celcius derajat. Untuk langkah 3-nya tidak dipaparkan hasil pengumpulan data, namun ini menjadi akibat dari apa yang menjadikan cacat. Jadi itu dihitung berapa keseluruhan jumlah cacat yang ada di ruangan itu. Sekian, terima kasih, hanya itu dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.